selamat datang di Smackdoor Podcast bersama saya, Navi Anissa. Hari ini kita mendatangkan narasumber yang merupakan siswi dari SMK Dr. Sutomo, kelas 12 jurusan multimedia. Kita sambut Kak Iva Sabita. Halo semuanya, aku Bita dari kelas 12 Multimedia 2. Senang bertemu kalian semua. Terima kasih udah diundang di podcast hari ini. Saya harap kedepannya dapat menginspirasi kalian untuk terus berkreasi. Ya, sama-sama Kak Vita, dan untuk kalian semua dimanapun kalian berada, saya harap kalian selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa juga ya minum vitamin. Iya, karena belakangan ini cuaca sedang tidak menentu. Dan kalian jangan sakit. Dengan istirahat yang cukup, kalian bisa menjaga kesehatan kalian. Oke. Ngomong-ngomong soal prestasi nih, siapa sih yang nggak mau mendapatkan prestasi tingkat nasional, apalagi tingkat provinsi? Ya betul. Tingkat provinsi atau nasional tuh keren banget sih pastinya ya kan ya. Dan narasumber kita yang kali ini merupakan siswi yang mendapatkan banyak sekali prestasi di bidang desain ya Kak ya? Iya betul. Ya. Kira-kira prestasi apa aja sih yang pernah Kak raih? Untuk yang pertama itu saya memulai mendapatkan prestasi dari kelas 10, dan kelas 10 itu saya mulai dapat prestasi yaitu juara ranking 1 di kelas. Jadi selama 1 tahun itu aku ranking 1 dan bebas SPP selama 1 tahun. Terus yang kedua, aku juga pernah menang majalah digital itu juara 4 tingkat nasional, dan itu lokasinya ada di Maspion IT bersama dengan teman-teman di jurusan multimedia juga, tapi MM1, jadi kita kelas sebelahan itu jadi satu tim gitu, dan pembimbingnya juga dari Kaprodi Multimedia yaitu Pak Ival. Terus selanjutnya ini yang baru-baru ini nih, aku menang itu juara 1 tingkat nasional lomba desain poster. Nah, aku kan juga lebih cenderung ke desain ya ini ya. Iya. Jadi aku lebih suka lomba yang melibatkan tentang desain ataupun tentang layout seperti itu. Dan aku mulainya dari kelas 10 dari ranking itu, terus saya terus berusaha ikut lomba ini, lomba itu untuk dapat tingkat nasional itu tadi. Dan salah satu goalsnya itu ya saya ingin ikut di perguruan tinggi negeri, ikut SNBP seperti itu. Oh, jadi goalsnya itu karena mau ikut tes perguruan tinggi itu? Iya betul. Begitu. Dan pastinya nih waktu kakak mengikuti lomba itu, ada dimana kakak di titik itu kakak merasa kayak down atau merasa wah aku nggak bisa nih gitu. Dan pernah nggak sih kakak mengalami itu? Tentu saja pernah. Setiap aku mau ikut lomba, setiap kita lagi prepare lomba, itu pasti selalu ada aja kendala. Dan aku tuh nggak jarang buat nangis sebelum ikut lomba itu ya. Waktu prepare tuh aku sering banget nangis dan mengeluh sama Pak Ival selaku pembimbingku, karena aku tuh takut nggak bisa mengangkat ekspektasi orang-orang yang telah mendukungku. Jadi aku takut banget waktu itu nggak juara. Waktu itu aku takut banget kalau aku kurang dalam lomba ini, aku kurang dalam mempersiapkan ini dan lain sebagainya. Tuh aku takut banget. Jadi aku sering down, dan penyemangatku itu yang pertama adalah orang tua. Apalagi ayah dan ibuku tuh selalu mendukung penuh apapun yang dilakukan sama aku. Terus juga apapun usahaku tuh selalu didukung, selalu dikasih doa, selalu disuruh untuk tetap percaya diri sama prestasiku sendiri. Dengan kemampuanku harus selalu percaya diri. Jadi untuk yang down itu aku sering banget mengalami. Kan kita lihat prestasi yang dicapai itu nggak selurus itu dan nggak semulus itu kita meraihnya, pasti banyak kegagalan. Dan aku juga ngerasain kegagalan tuh bertubi-tubi, pernah banget bertubi-tubi, dan sempat aku mau nyerah, tapi aku selalu mikir kalau aku nyerah di titik ini berarti perjalanan kan belum selesai. Jadi aku mikirnya, oh aku nggak boleh berhenti di sini, aku bisanya cuma istirahat gitu. Aku bisa cuma istirahat, aku mempersiapkan lebih matang lagi biar aku bisa lebih meraih prestasi yang lebih tinggi, yang lebih bisa bikin aku tuh kayak
wah aku bangga sama diriku sendiri, aku proud sama diriku sendiri, aku bisa ternyata melewati semua kegagalan yang aku laluin sebelumnya. Jadi aku inspirasiku yang pertama itu ya dari orang tua itu tadi. Oh begitu, jadi motivasi itu emang sangat diperlukan ya Kak Iya ya. betul Nah sekali. selain orang tua, siapa lagi yang kira-kira mendorong Kakak untuk semangat memenangkan lomba tersebut? Yang pertama kan orang tua tadi. Nah, Iya. yang kedua ini biasanya tuh dari teman-temanku, apalagi nih teman-temanku dari anggota OSIS kan aku kan organisasi OSIS dan teman-teman OSIS itu selalu mendukungku juga dan mereka selalu memberi support, selalu mendukung kalau misalnya aku lagi down, mereka selalu ngasih masukan-masukan kayak Bit, kamu harus seperti ini, kamu gak boleh menyerah kayak gini, kamu harus bisa menata lagi kehidupanmu selanjutnya seperti ini, dan kamu harus tahu langkah-langkah apa yang akan kamu ambil untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terus juga ini yang terpenting sih, di sekolahku itu aku didukung penuh, dimotivasi penuh oleh pembimbingku yaitu Pak Ifal. Terima kasih banyak untuk Pak Ifal yang telah membimbing saya selama 2 tahun ini dan yang terakhir ini jalan ke 3 tahun ya saya dibimbing oleh Pak Ifal. Saya terima kasih banget. Terima kasih banyak karena telah sabar, telah mau membimbing saya yang memang dasarnya saya tuh kurang banget waktu itu, kurang bisa eh, gimana ya, meluapkan emosi saya karena saya tuh kan lebih cenderung kepada desain grafis. Dan Pak Ival itu emang basically-nya beliau kan seorang desain grafis dan animator juga kan. Iya. Jadi aku benar-benar didukung penuh kalau aku difokuskan kepada desain ini dan animasi yang seperti ini. Itu sih yang membuat aku terus ingin membanggakan beliau, ingin membuat beliau bangga dan tahu kalau misalnya aku itu selama dididik beliau, aku bisa berbuat seperti ini, aku bisa menghasilkan juara ini dan ini gitu. Aku ingin banget dikenal dan diceritakan kembali oleh Pak Ifal kepada adik-adik kelas ataupun kepada orang lain kayak oh Bita ini dikenal sebagai murid yang bisa memotivasi adik-adik kelasnya ataupun Bita juga dikenal sebagai murid yang nggak pantang menyerah meskipun meskipun dia udah gagal berkali-kali tapi terus aja mencoba. Nah, tuh aku mau dianggap seperti itu oleh Pak Iva. Keren sih, kakak ini menginspirasi sekali bagi Terima kasih adik-adiknya. Dan selain motivasi, kita juga memerlukan dukungan dari orang-orang terdekat, benar ya kak? Iya betul. Dan ngomong-ngomong, ini kan tahun terakhir kakak. Kira-kira apa lagi yang ingin kakak lakukan sebagai siswa tahun terakhir di sini? Yang aku ingin lakukan itu yang pertama tetap aku ingin ikut lomba dan aku ingin mencoba lomba tingkat provinsi karena aku menangnya tuh cuma tingkat nasional aja, jadi masih belum ke tingkat provinsi. Jadi aku mau berusaha mau mempersiapkan diri untuk mencoba di tingkat provinsi meskipun itu memang berat banget, persaingannya emang ketat banget kalau pastinya. provinsi. Jadi aku mau mempersiapkan diri untuk ikut lomba-lomba yang lainnya dan juga apalagi kan sekarang kan SNBP atau SNBT kan udah mulai deket nih, apalagi SNBP itu ya kan, dan kita tuh harus memfokuskan diri terhadap prestasi serta nilainya juga harus stabil. Apalagi kan aku insya Allah aku nggak ikut tes dan aku ikutnya yang jalur prestasi. Jadi doakan aja semoga bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang saya inginkan. Baik, sebagai siswi yang merupakan generasi terakhir multimedia, kan jurusannya diubah jadi PSPT, iya, ya, program betul. televisi. Nah, kira-kira apa sih yang mau kakak sampaikan ke adik kelas untuk memotivasi mereka biar menjadi seperti kakak, berprestasi dan keren banget itu pencapaiannya. Nah, kira-kira apa yang ingin kakak sampaikan? Yang pertama itu anak-anak jurusan PSPT ataupun jurusan lainnya, saya harap harus bisa berkreasi dan harus bisa produktif. Jangan sampai kalian itu diem aja di sekolah, nggak ngapa-ngapain, terus kalian itu cuman sekolah, pulang, tidur, terus repeat gitu aja hidupnya, jangan. Jadi saya harap kalian tuh harus kompetitif pertama, terus juga kalian harus produktif karena kita kan anak SMK nih ya. Iya. SMK kan emang dituntut untuk kita terus produktif dan terus selalu berpikiran inovatif, selalu mengasah kreativitas. Nah itu aku tuh harapannya untuk anak-anak jurusan PSPT terutama lebih
kreatif lagi dalam mengembangkan ilmunya di bidang broadcasting, di bidang pertelevisian. Dan aku tuh pengen kayak, oh ini nih anak PSPT meskipun bukan jurusan multimedia dan jurusan baru, ini tuh bisa meraih prestasi seperti ini, bisa ahli dalam bidang pertelevisian yang seperti ini. Intinya udah standar profesional lah. Aku tuh pengen kalian itu menjadi orang yang menjadi apa ya, siswi atau siswa yang dapat dipandang oleh guru-guru, terutama kan jurusan baru itu kan. Jadi kalian perlu untuk mempersiapkan ke depannya seperti apa sih PSPT untuk ke depannya, itu kita harus apa untuk jurusan ini lebih dikenal oleh masyarakat yang lain. Jadi biar kita itu nggak melulu kita sekolah dapat sangu udah gitu aja kan, ya kan, kita nggak kita nggak menghasilkan apapun di sekolah. Jadi kalau kita bisa berprestasi kan kita pasti ada kebanggaan tersendiri kan, kalau kita bisa memberikan suatu piala atau suatu penghargaan untuk sekolah kita ya. Untuk masalah Betul sekali. uang atau hadiah apapun itu kan cuma bonus. Dan kita tuh intinya gini, kita harus melihat apa yang kita raih, prestasi apa yang kita raih dan bagaimana kita mencapai itu. Jangan kita melihat hadiahnya, sekian rupiah hadiahnya, seberapa banyak hadiahnya. Jangan melihatnya seperti itu. Kalau kita hanya terpaku pada hadiah yang ditawarkan ataupun hadiah yang akan didapatkan, itu kalian tuh pasti akan pikirannya, oh aku harus menang karena hadiah, bukan aku harus menang karena aku ingin mengembangkan diri aku seperti ini. Tuh, jadi aku harap jadi aku harap itu jurusan PSPT ataupun jurusan yang lainnya tuh bisa lebih kreatif, inovatif ya, dengan cara kalian sendiri mengembangkan jurusan ini untuk seperti apa dalam bidangnya. Televisian itu mau dikembangkan seperti broadcast profesional ataupun apa seperti itu. Ya. Jadi Kak Iva Zebeda sudah menyampaikan pesan-pesannya, dan pesan saya, kalian tidak bisa, jika ingin berprestasi kalian harus berusaha dan berani untuk mencoba hal-hal baru. Nah pastinya bakalan banyak banget rintangan yang kalian lewati, tapi dengan kerja keras kalian pasti bisa melewati itu semua. Oke. Betul Terima kasih untuk Kak Iva sekali. Sabita hari ini. Sangat menginspirasi sekali ceritanya. Terima kasih juga. Semoga kedepannya kakak bisa meraih juara-juara lain dan bisa Amin. mewujudkan impian kakak. Amin. Terima kasih banyak Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa subscribe agar kalian bisa mengikuti podcast-podcast terbaru dari kita. Bye-bye.